Pak Yon, Ya, sebelum kita bicara soal kondisi terkini konflik Iran-Israel, kemudian juga soal kontribusi Amerika Serikat dalam tanda kutip sebagai kompor di konflik ini, saya mau tanya dulu ini kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Rusia, kemudian ada juga bicara soal kerjasama energi nuklir damai di sana. Apa saja sebenarnya yang bisa Indonesia kontribusikan perihal konflik ini? Terlebih sebenarnya ternyata beberapa bulan lalu Presiden Prabowo ini sudah meramalkan adanya serangan ke Iran begitu. iya, ini kan saya kira menjadi momen yang penting ya bagi Indonesia ketika Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Putin di Rusia. Nah, pada saat yang bersamaan sebelumnya kan Pak Prabowo juga diundang ke pertemuan G7 ya. Betul. Tapi kemudian sudah agenda ke salah satunya ke Rusia. Karena bisa dibayangkan kalau dalam kondisi saat ini kemudian G7 memberikan keputusan ya dukungan kepada Israel, sementara Pak Prabowo ada di sana, pasti ini juga dampaknya juga besar ya di Indonesia dan juga tentu di dunia tentang posisi Indonesia ya terhadap apa yang terjadi antara Israel, Palestina dan juga Iran. Nah, dalam pertemuan dengan Putin saya kira menjadi penting sehingga paling tidak juga bisa disampaikan bahwa untuk penyelesaian perdamaian di dunia itu tidak bisa hanya mengandalkan Amerika ya. Ya. Karena tentu hegemoni Amerika sangat merugikan kalau hanya kemudian berpihak kepada Israel, maka perlu mediator yang netral. Kehadiran Amerika itu menjadi semakin memperparah kondisi apabila kemudian terlibat. Maka diharapkan juga ya Rusia termasuk juga China juga lebih aktif juga proaktif ya untuk bisa menengahi atau meminta kedua belah pihak yang bersama-sama dan tentu ada juga Amerika di situ untuk berunding dan bernegosiasi karena kalau tidak justru yang terjadi adalah dampak yang lebih besar dan Indonesia saya kira bukan pada posisi ya mendukung ya Amerika, China, Rusia, tetapi kan kita dalam kondisi bebas aktif sebagai non-blok yang ikut ya memajukan perdamaian dunia. Saya kira ini ya menjadi agenda penting di samping tentu agenda ekonomi dan kerjasama teknologi yang lain. Tetapi perdamaian dunia, perdamaian global saya kira juga menjadi concern yang perlu disampaikan langsung kepada Putin juga. Kita tahu bahwa memang beberapa waktu lalu Putin juga sempat menyampaikan kepada Amerika Serikat begitu ketika Amerika Serikat ikut campur dalam tanda kutip ikut-ikutan menyerang Iran maka juga akan berhadapan dengan Rusia. Apakah sebenarnya kedatangan Presiden Prabowo Subianto ini juga dalam tanda kutip untuk bisa tarik-menarik perihal kontribusi Rusia untuk bisa lebih menekan mungkin Amerika Serikat atau mungkin Israel begitu untuk turut berpartisipasi aktif seperti yang Anda sampaikan, Pak Yon? Ya, saya kira juga seperti itu ya. Jadi kan posisi Indonesia di bawah Pak Prabowo bisa berkomunikasi langsung dengan Donald Trump dan juga bisa berkomunikasi dengan Putin. Ini kan sebuah privilege sebenarnya untuk bisa memberikan pandangan-pandangan kepada mereka. Paling tidak juga mengetahui rencana ke depan pemikiran dari kedua pemimpin itu berkaitan dengan solusi apa sih sebenarnya yang diperlukan di kawasan Timur Tengah, terutama sekarang adalah konflik perang yang semakin membesar antara Israel dan Iran. Dengan begitu, dengan komunikasi langsung, saya kira Indonesia bisa menempatkan diri, ya kira-kira akan berada di bagian apa di dalam hal mendorong adanya deeskalasi dan mencoba untuk menyelesaikan ya konflik ini secara damai. Saya kira ya penting dengan dua komunikasi yang sudah terjalin selama ini. Tapi Pak Yon, kedatangan Prabowo ke Rusia ini apakah dalam konteks besar begitu cukup memihak begitu? Karena kita tahu betul apakah nanti akan jarak hubungan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat melihat Indonesia cukup dekat misalnya dengan maju menjadi anggota BRICS, kemudian ini juga lebih memilih datang ke Rusia ketimbang ke acara G7 begitu? Ya, memang sih ya, posisi itu kan harus diputuskan. Dengan bebas aktif itu artinya bahwa Indonesia itu bisa berkomunikasi dengan negara manapun, ya termasuk dengan Rusia, termasuk dengan China,
menjadi anggota BRIC, jadi tidak ada kekuatan negara besar yang menekan Indonesia. Tapi pada satu sisi lain, Indonesia juga bisa berkomunikasi dengan negara G7 atau menjadi bagian ya kerjasama dengan negara-negara besar di Barat yang lain. Kan tentu sikap Indonesia menjadi sangat jelas, ya selalu mendukung adanya upaya perdamaian dan menolak adanya peperangan. Saya kira ini juga harus dikedepankan ya dalam komunikasi global. Pak Yon, kita beralih ke konflik Iran-Israel yang saat ini semakin memanas begitu ya. Tidak ada tanda-tanda sebenarnya meja perundingan akan lebih dikedepankan begitu. Terbaru ada rudal Sejil yang diluncurkan Iran ke Israel. Ini artinya sebenarnya keberhasilan misi hipersonik Iran menghujam langit Israel. Banyak begitu ya netizen menyebutnya sebagai dalam tanda kutip gerbang neraka. Artinya Iran bukan tanpa daya jika diusik begitu. Ini artinya apakah makin tipis peluang untuk damai ketika dua negara sama-sama punya kekuatan teknologi perang yang mengagetkan dunia? Ya, oleh karena itu kan sebuah negara sebelum memutuskan untuk berperang, tentu kan harus sudah melakukan kalkulasi ya. Apakah serangan yang dilakukan oleh Israel itu menjadi bagian dari kesalahan fatal ya dalam melakukan serangan terlebih dahulu guna untuk menghancurkan, menahan Iran ya, mengembangkan senjata nuklir ya, maka dia melakukan serangan. Padahal proses negosiasi sedang berlangsung antara Iran, Amerika dan juga ada Oman ya di mediasi untuk pengembangan nuklir ke depan untuk kepentingan damai. Tetapi kenapa kemudian Israel justru ya melakukan agresi serangan di tengah-tengah upaya untuk melakukan kerjasama perundingnya. Nah, maka tentu bisa dipahami kalau Iran ya sebagai negara yang berdaulat dipermalukan, para jenderalnya, pimpinan tertinggi tentara Al-Quds ya dan juga Garda Revolusi terbunuh, maka ya cara yang terbaik ya adalah mempertahankan kehormatannya dengan melakukan serangan, apalagi Iran juga memiliki teknologi senjata yang itu juga bisa diharapkan mengimbangi ya atau bahkan mungkin bisa mengalahkan kekuatan militer Israel ya dalam peperangan yang mungkin jangkanya agak tidak bisa cepat ya deeskalasi beberapa minggu ke depan ini. Nah ini menarik Pak Yon, karena Anda menyinggung soal kalkulasi begitu. Kita tahu betul bahwa Amerika Serikat ini maju mundur dalam konflik ini meskipun di belakang mungkin sudah ada ikut campur yang mungkin tidak kita ketahui. Tapi kalau kita kilas balik, Selasa lalu Trump menyetujui AS untuk menyerang Iran. Tapi 2 hari berikutnya Trump menunda keputusan itu. Mengapa menurut Anda? Saya kira Trump juga menghitung ya tentang konstelasi global yang mungkin terjadi ya. Rusia juga akan memberikan warning apabila Amerika itu masuk ya membantu serangan, maka tentu kondisinya akan berbeda yang memancing bisa saja Rusia sebagai sekutu utamanya Iran yang banyak membantu perkembangan teknologi termasuk senjata juga melakukan hal yang sama, memberikan dukungan kepada Iran. Nah, konflik yang meluas ini saya kira selalu diperhitungkan oleh Trump dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tetapi harus ya mengeluarkan dana yang sangat besar untuk kepentingan sebuah perang yang sebenarnya juga tidak jelas ini perang ini untuk kepentingan apa, selain untuk melayani kepentingan Israel dan tidak membawa manfaat sama sekali saya kira buat Amerika ya. Padahal kan Trump sendiri mengatakan Amerika tidak akan lagi terlibat di dalam peperangan di kawasan Timur Tengah. Soal kepentingan Amerika Serikat, ini yang terbaru dalam KTT G7, ini Presiden Trump menyerukan pergantian rezim di Iran. Apa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat di Iran? Murni karena untuk mengawasi perkembangan ataupun ilmuwan nuklir di Iran tersebut, atau sebenarnya karena rezim Khamenei tidak terlalu pro Amerika Serikat, dan apakah rezim Khamenei semudah itu ditekan Amerika Serikat, Pak Yon? Ya, tentu karena rezim Khomeini kan dianggap tidak US friendly ya, bahkan cenderung memang anti terhadap Amerika dan Israel ya. Pada satu sisi di Iran ada pengayaan uranium dan kita tahu bahwa cadangan uranium Iran itu sangat besar ya. Samping gas ini kan kekayaan utama dan diperlukan ya oleh dunia global terutama dalam pengembangan
nuklir, tentu Amerika juga tidak ya meminta Iran jangan melakukan pengayaan nuklir ya, tetapi kan lakukan pengayaan nuklir, tetapi jangan dengan Rusia. Kalau dengan Amerika lebih aman. Maka saya melihat bahwa ada juga kepentingan Amerika di dalam hal ini ingin ikut terlibat di dalam hal pengayaan uranium yang ada di Iran. Karena sebelumnya program pengayaan uranium Nuclear for Peace itu kan diinisiasi antara rezim Shah Iran ya sebelum Khomeini dengan Amerika dan beberapa negara Eropa yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan dari Barat. Tetapi tahun 90-an itu kemudian diganti ya, dihidupkan kembali program itu, tapi menggunakan ilmuwan atau kerjasama dengan Rusia. Nah inilah yang saya kira yang kemudian menjadi ancaman sekaligus juga ya menutup peluang ya negara-negara Barat yang kebetulan menjadi rival Rusia untuk bisa mengelola secara berkontribusi dalam pengelolaan kekayaan yang ada di Iran. Tapi kalau Iran mau kooperatif, rezimnya mau mengikuti Amerika, saya kira persoalan nuklir itu sudah selesai ya, sudah sejak lama. Tapi ini kan melibatkan aktor lain, ya, yaitu Rusia dan potensi juga China. Ya. Nah ini cukup menarik konstelasinya karena ada juga yang menyebutkan bahwa Israel ini cukup kecewa terhadap Amerika Serikat karena tak kunjung membantu Israel untuk menyerang Iran. Amerika Serikat kalau kita tahu hanya membantu menangkis rudal dan pesawat nirawak Iran. Apa dampaknya? Apakah dua negara sekutu ini bisa retak hubungannya, Pak Yon? Iya, Netanyahu itu kan terlalu sering ya kecewa terhadap Donald Trump ya atas apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Karena Donald Trump itu memang agak unik ya dalam hal kepemimpinannya. Kadang hari ini mengatakan A, sorenya bisa saja direvisi. Nah, harapannya Netanyahu memang setelah tidak lama melakukan serangan ke Iran sebagai kekuatan yang membahayakan ya karena potensi nuklir ya, dipakai untuk senjata, itu akan mendapatkan dukungan penuh. Tetapi kan kemudian Amerika cenderung ya mengatakan bahwa tidak ya terlibat ya dalam operasi ini. Nah, ketika perang berlangsung begitu lama dan korban ya berbalik ke Israel juga sangat banyak, Amerika juga belum menentukan untuk membantu menjatuhkan bahkan menghancurkan Iran, dan Donald Trump menjanjikan keputusannya dalam waktu 2 minggu ke depan. Artinya kan ini masih panjang, apakah kemudian Israel juga mampu bertahan dalam kondisi seperti itu sampai 2 minggu, atau perkembangan apa yang akan terjadi di masa-masa itu. Memang hubungan Netanyahu dan Trump ini bisa dikatakan sebagai love-hate relationship sepertinya ya Pak Yon ya. Karena kadang berseteru, kadang berbeda, tetapi juga ternyata satu kubu, sangat kompleks begitu. Terakhir Pak Yon, ini cukup menarik ketika Anda menyebutkan bahwa harus ada negara lain yang bisa jadi game changer ataupun juru damai antar dua negara ini supaya tidak meluas konfliknya. Siapa ataupun negara mana yang paling tepat untuk maju 1 atau 2 langkah untuk bisa menengahi konflik yang semakin memanas ini? Ya, artinya kan negara-negara besar, great power itu harus mulai berbicara secara objektif ya terhadap apa perdamaian global ke depan itu seperti apa. Sehingga ketika melihat konflik Iran dan konflik Israel itu tidak masuk di dalam kubu ya sekutu Israel atau sekutu Iran. Nah, oleh karena itu kalau membiarkan hanya Amerika yang menentukan, pasti bisa ditebak arahnya ke mana ya untuk menghancurkan musuh Israel. Maka game changer ya China saya kira harus lebih aktif, kemudian juga Rusia, termasuk Inggris dan Prancis saya kira Uni Eropa itu kan sudah lebih kritis sebenarnya dibandingkan Amerika yang masih setia dengan ikatan historis dan juga keterkaitan dengan lobby Yahudi. Tapi kalau kemudian negara-negara besar berpikir tentang masa depan, perdamaian yang hidup bersama-sama satu sama yang lain, saya kira ya konflik ini sudah saatnya untuk diakhiri dan tidak perlu lagi melibatkan ya perang-perang yang lebih besar, bahkan kemudian mengarah kepada perang dunia 3 karena perang dunia 1 dan 2 kan sudah menjadi pelajaran besar bagi kita, dampaknya kematian, dan itu menjadi tragedi dalam sejarah kita.
Baik, kita harapkan adanya partisipasi aktif dari negara-negara di Uni Eropa ataupun mungkin Tiongkok, Rusia untuk bisa menengahi konflik antar dua negara ini supaya tidak meluas. Terima kasih pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi malam ini untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.